Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Google Analytics. Adapun anggotanya, ada Febi Afifah Azahra, ada saya sendiri Muhammad Raffi Akbar, dan Niken Nur Azizah, dan terakhir Pipih Piani. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pengertian Google Analytics, sejarah Google Analytics, manfaat Google Analytics, tools Google Analytics, kelima mengapa kita menggunakan Google Analytics, keenam data yang diukur oleh Google Analytics, ketujuh jenis-jenis traffic website di Google Analytics, ke-8 cara kerjanya, ke-9 laporan penting di Google Analytics, dan ke-10 kelebihan Google Analytics. Yang pertama kita masuk ke pengertian Google Analytics. Google Analytics merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh Google secara gratis pada tahun 2006. Google Analytics menjadi salah satu layanan terbesar yang dapat diakses secara gratis untuk mendapatkan report dalam bentuk data matrix. Google Analytics adalah web analytics tool yang memungkinkan pemilik situs untuk mengidentifikasi berbagai macam data mengenai kinerja situs tersebut, mulai dari traffic, mengetahui perilaku pengunjung, pertumbuhan followers, pertambahan visitor website, atau jumlah readers dalam sebuah blog ataupun social network yang terhubung dengan Google. Selanjutnya kita masuk ke sejarah Google Analytics. Google Analytics versi pertama. Pada bulan November 2005, Google memperoleh program analisis statistik web yang disebut Urchin. Program tersebut didapat dengan mengakuisisi Urchin Software Corporation. Google tidak segera membuat perubahan apapun pada file JavaScript yang dimiliki Urchin.js. Kemudian Google Analytics versi kedua. Pada tahun 2007, Google merilis versi sinkron dari kode GA tradisional dengan nama file ga.js. Kemudian diubah pada tahun 2009 ketika Google memperkenalkan versi asinkronus menggunakan kode ga.js yang sama. Implementasi asinkronus memungkinkan halaman web memuat lebih cepat. Pengumpulan dan akurasi data juga ditingkatkan. Google Analytics versi ketiga. Pada tahun 2013, kode Universal Analytics baru diperkenalkan dengan nama file analytics.js. Universal Analytics menawarkan kode pelacakan baru untuk situs web dan alat yang memberikan informasi lebih mendalam tentang perilaku pengguna. Selain itu, berbagai perbaikan diperbaiki di bagian belakang. Dalam versi ini, Google mengubah GA.js menjadi kerangka kerja pemberian tag analytics.js. Google Analytics versi keempat. Pada Juli 2019, versi beta dari jenis baru properti Google Analytics dirilis yang disebut properti aplikasi plus web. Produk beta ini telah diperbarui dan diganti namanya menjadi Google Analytics 4. Dan pada dasarnya merupakan upaya penyatuan yang terbaik aspek Google Analytics for Firebase, produk analisis aplikasi seluler Google, dan Google Analytics Universal Analytics. Kemudian manfaat Google Analytics. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah pengunjung. Salah satu fungsi utama dan pertama Google Analytics pada dasarnya adalah untuk menginformasikan jumlah pengunjung pada situs atau website yang kita kelola. Hal ini bertujuan untuk menjadikan dasar sebagai perkembangan website atau konten dari waktu ke waktu dan menghitung perkembangan jumlah pengguna atau pengunjung website. Yang kedua adalah menganalisis konten. Google Analytics tidak hanya akan memberikan informasi seputar jumlah pengunjung harian pada website, namun juga akan membantu kita menganalisis konten yang diberikan. Google Analytics akan menyajikan data berupa jumlah pengunjung pada setiap konten atau post yang kita miliki, yang nantinya bisa kita gunakan sebagai tolak ukur perkembangan atau kesuksesan konten tersebut. Selain itu, juga dapat mengetahui laman mana yang paling banyak mengundang pengunjung. Kemudian, menganalisis prime time. Setiap website memiliki prime time-nya masing-masing. Walaupun pada dasarnya jam makan siang dan pukul 7 malam merupakan prime time. Namun, bagi setiap website memiliki prime time-nya masing-masing, terutama dengan bidang atau jenis website yang berbeda-beda. Dengan mengetahui prime time situs kita bisa mengatur waktu posting atau update lebih banyak di jam-jam ramai tersebut.
Kemudian mengetahui sumber pengunjung. Google Analytics akan memberikan data berupa pengunjung website, mulai dari lokasi dan juga perangkat yang digunakan, baik ponsel ataupun laptop. Lalu operation system yang kita gunakan dan juga mesin pencari seperti Google Chrome, Facebook, atau yang lainnya yang digunakan akan terdata oleh Google Analytics. Kemudian mengetahui tindakan pengunjung. Setiap pengunjung memiliki tindakan yang berbeda-beda setelah mengunjungi situs atau laman. Ada yang hanya betah berlama-lama untuk menelusuri webnya atau yang benar-benar melakukan pembelian. Dan juga ada yang hanya berinteraksi lewat live chat. Google Analytics akan menyajikan informasi. Kemudian informasi tersebut dapat digunakan sebagai strategi bisnis atau strategi marketing ke depannya. Kemudian mengetahui kata kunci populer. Jika website kita berisikan konten yang berhubungan dengan tulisan penting untuk mengetahui kata kunci populer. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat perlu dipelajari dan dikembangkan, terutama berhubungan dengan SEO. Secara berkala, Google Analytics akan memberikan informasi berupa kata kunci atau keyword populer, jumlah pencari, dan juga kata kunci turunannya. Kemudian menganalisis konten populer. Selain SEO, Google Analytics juga akan memberikan informasi berupa konten dan topik populer atau paling dicari di dalam website, yang dimana data ini dapat digunakan untuk kebutuhan di kemudian hari dengan menyajikan informasi serupa lebih banyak lagi. Untuk hal yang satu ini akan sangat lebih baik jika disandingkan dengan kata kunci populer sehingga website bisa mengundang orang lebih banyak lagi untuk mengunjungi website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada tools Google Analytics. Google Analytics ini adalah salah satu tools dari Google yang biasa digunakan untuk mengetahui pengunjung di website. Tools ini dirancang untuk menampilkan data dari pengunjung suatu website. Sehingga dari data tersebut, kita bisa mendapatkan masukan yang berguna untuk meningkatkan suatu bisnis. Melalui Google Analytics ini, kita bisa mengetahui jumlah pengunjung yang masuk ke website, hal yang banyak diminati oleh pengunjung, sampai jumlah pembelian suatu barang melalui website. Yang pertama di sini ada real time. Halaman real time ini akan menunjukkan data secara langsung atau nyata. Selain itu juga bisa mengetahui lokasi pengunjung yang sedang mengakses website. Dalam real time ini, terdapat data sumber trafik yang menjelaskan dari mana saja pengunjung mengakses website. Real time ini juga bermanfaat untuk mengukur performa dari campaign marketing. Apabila mengadakan kampanye secara singkat, maka kita bisa melihat berapa banyak pengunjung yang datang secara instan. Yang kedua ada audience. Pada report audience ini akan menampilkan data karakteristik dari user. Dan apabila kita ingin mengetahui lebih dalam tentang umur, gender, demografi, sampai perangkat yang digunakan pengunjung ke website ini dapat dilakukan dengan tools audience. Kemudian di sini ada acquisition, yang dimana laporan acquisition ini akan menampilkan perolehan trafik, memudahkan tentang dari mana saja pengunjung mengakses sumber. Sumber trafik dalam acquisition ini sendiri terbagi menjadi 8 kategori yang berbeda. Yang pertama, organik. Pengunjung mengakses laman melalui mesin pencarian, search engine seperti Google. Sosial, pengunjung mengakses melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian ada referral, apabila pengunjung mengakses link dari website lain atau kanal YouTube. Kemudian ada direct, pengunjung langsung mengetik link melalui search engine. Lalu ada paid search, apabila pengunjung mengakses link melalui iklan yang disebut atau pay per click (PPC). Lalu ada email, apabila pengunjung mengakses link melalui email.
ada display, pengunjung mengakses link melalui display and network. Kemudian ada affiliate, pengunjung mengakses link melalui affiliate marketing. Data acquisition ini memungkinkan untuk memilih channel mana yang memiliki traffic paling besar dan stabil. Kemudian ada behavior. Report behavior ini melihat bagaimana performa konten, di mana laporan ini akan membantu menemukan konten apa yang diinginkan oleh user. Lalu ada conversions. Opsi conversion ini memudahkan untuk melihat data konversi pengunjung dengan goals dari konversi bisnis yang telah dibuat. Goalsnya ini bisa apa saja, misalnya seperti pembelian suatu item, download file, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa melihat data seperti total pendapatan, banyaknya transaksi, sampai tingkat konversi. Lalu di sini mengapa kita menggunakan Google Analytics? Google Analytics ini merupakan tools Google yang khususnya untuk merekam data dan hal-hal yang terjadi pada suatu website, di mana data-data tersebut akan sangat berperan terhadap strategi yang tepat untuk perkembangan website maupun bisnis di dalamnya. Di sini ada beberapa alasan mengapa wajib menggunakan Google Analytics pada website. Yang pertama, dapat melihat bagaimana orang lain menemukan website kita. Di dalam Google Analytics ini terdapat bagian acquisition, di mana acquisition ini merekam jejak dari mana saja pengunjung berasal, mulai dari hasil pencarian Google, sosial media, link dari website lain, sampai mengetik langsung URL website di browser mereka. Kedua, melacak hal apa saja yang dilakukan pengunjung di website. Google Analytics ini bisa melacak informasi-informasi terkait hal itu. Pada bagian behavior, di dalam Google Analytics dapat memberikan informasi pada halaman mana yang paling sering menerima pengunjung, halaman apa yang selanjutnya mereka klik, dan seberapa lama waktu yang mereka habiskan di dalam website tersebut. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk mencari bagian mana di dalam website yang paling berhasil menarik pengunjung. Dan di sini kita bisa memutuskan untuk mengoptimalkan lebih baik lagi desainnya atau meningkatkan konten yang ada di dalam supaya lebih informatif lagi dan disukai oleh banyak pengunjung. Di sini mendapatkan data siapa saja yang mengunjungi website. Google Analytics ini merekam data tentang siapa saja orang-orang yang mengunjungi website dalam bentuk demografis, geografis, jenis kelamin mereka, dan ketertarikan apa saja yang mampu menarik ketertarikan mereka secara online. Selain itu juga Google Analytics ini memiliki versi gratis dan berbayar. Selanjutnya di sini ada data yang diukur Google Analytics. Jadi Google Analytics ini sangat bermanfaat bagi website karena Google Analytics ini bisa memantau perkembangan wiki. Di sini ada beberapa data yang diukur oleh Google Analytics. Yang pertama, visitor atau pengunjung. Di sini perlu mengetahui karakteristik dari para pelanggan atau konsumen, baik bahasa yang digunakan, apa yang mereka suka, dan apa yang sering mereka lakukan. Karena hal ini bertujuan untuk bisa memperoleh atau mendapatkan informasi mengenai para pelanggan. Di sini ada beberapa karakteristik pelanggan. Yang pertama, bahasa yang digunakan, lokasi dari pengunjung website, kebiasaan dari pengunjung,
penggunaan browser, dan penggunaan mobile device. Lalu ada online campaign performance, di mana Google Analytics ini mampu melihat placement iklan yang paling banyak membawa traffic bagi website. Sehingga di masa yang akan datang, kita bisa menggunakan iklan tersebut yang serupa dengan iklan ini. Sebaliknya, bisa juga melihat iklan apa yang dirasa tidak berhasil atau yang tidak banyak menarik perhatian pelanggan. Lalu ada traffic search. Ketika website sudah didaftarkan pada Google Analytics, secara otomatis bisa ikut memantau traffic search yang ada pada website. Di sini ada beberapa sumber traffic. Yang pertama, search, referral, campaign, dan direct. The social initiative. Google Analytics juga bisa melihat jumlah traffic ke website yang dihasilkan oleh masing-masing sosial media, seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan lain sebagainya. Google Analytics juga dapat melihat page apa saja yang paling banyak dikunjungi dari sosial media beserta aliran trafiknya. Dan yang terakhir, SEO Insight. Di sini Google Analytics juga bisa mengukur SEO dan dapat melihat keyword apa saja yang paling sering dan paling banyak membawa traffic bagi website. Keyword Google AdWords yang mempunyai performa tinggi dapat dimasukkan sebagai fokus keyword untuk SEO website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Feby. Selanjutnya itu ada jenis-jenis traffic website pada Google Analytics. Yang pertama itu ada referral. Referral adalah istilah di mana sumber traffic didapatkan oleh website kita yang berasal dari blog atau website orang lain. Di mana saat itu, user mengklik link atau URL website yang berada di halaman atau konten website orang lain. Sumber traffic ini dicatat oleh Google Analytics sebagai referral. Pada umumnya, link ini didapatkan pada situs berita, website partner, atau blog orang lain. Selanjutnya itu ada direct, yaitu merupakan jenis traffic di mana user langsung mengetikkan alamat website atau URL pada browser yang mereka gunakan atau melakukan klik langsung dari bookmark yang terdapat pada browser. Pada beberapa kasus yang pernah terjadi, direct traffic juga tercatat jika Google Analytics tidak dapat menentukan sumber traffic yang digunakan. Pada umumnya, hal ini terjadi akibat adanya technical error pada browser ataupun perangkat serta beberapa penyebab lainnya. Next ada paid search, yaitu merupakan sumber traffic yang berasal dari iklan pencarian yang berasal dari Google AdWords atau search ataupun platform lainnya berupa paid per click atau PPC. Organic search, yaitu merupakan salah satu sumber traffic yang berasal dari pencarian organik seperti artikel, blog, news, dan lain-lain, yang bukan berbayar. Pencarian organik sendiri ini bukan hanya berasal dari Google aja, melainkan juga dapat berasal dari search engine lainnya, seperti Bing atau Yahoo. Sosial merupakan sumber traffic yang berasal dari sosial media platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Biasanya, traffic ini didapatkan pada link website yang disematkan pada halaman profil sosial media atau juga pada feed atau postingan yang dirilis. Google Analytics mengartikan sumber traffic ini sebagai social traffic. Yang terakhir ada display, yaitu merupakan sumber traffic yang berasal dari display marketing Google AdWords atau GDN. Display sendiri ini berasal dari banner ataupun jenis iklan lainnya yang telah berbasis cost per mile atau CPM atau cost per 1000 kali tayang. Selanjutnya ada cara kerja Google Analytics. Ketika pengunjung mencari sebuah informasi di mesin pencari Google dengan keyword yang sesuai, mereka akan masuk ke dalam website. Dari sana, third cookies party akan bekerja mengumpulkan data selama pengunjung berada di dalam website tersebut. Setelah pengunjung keluar dari website, maka data-data tersebut akan segera dikirimkan ke server milik Google. Barisan data itulah yang nantinya akan masuk ke dalam Google Analytics. Google Analytics selalu bisa menangkap data-data yang ada dari para pengunjung yang sedang berada di dalam website.
Jadi, kita tidak perlu khawatir kalau angka-angka yang muncul di sana itu tidak relevan atau tidak benar. Selain itu, Google Analytics memperoleh data pengguna dari setiap pengunjung situs web melalui penggunaan tag halaman. Tag halaman JavaScript dimasukkan ke dalam kode setiap halaman. Tag ini berjalan di browser web setiap pengunjung, mengumpulkan data dan mengirimkannya ke salah satu server pengumpulan data Google. Google Analytics kemudian dapat menghasilkan laporan yang dapat disesuaikan untuk melacak dan memvisualisasikan data seperti jumlah pengguna, bounce ratio, durasi sesi rata-rata, sesi berdasarkan saluran, tampilan halaman, dan pencapaian sasaran. Tag halaman sendiri itu berfungsi sebagai webbug atau web beacon untuk mengumpulkan informasi pengunjung. Namun, karena menggunakan cookie, sistem tidak dapat mengumpulkan data untuk pengguna yang menonaktifkannya. Google Analytics menyertakan fitur yang dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam cara pengunjung berinteraksi dengan situs web mereka. Fitur ini memungkinkan pengumpulan, analisis, pemantauan, visualisasi, pelaporan, dan integrasi data dengan aplikasi lain. Dalam dashboard Google Analytics sendiri, pengguna dapat menyimpan profil untuk beberapa situs web dan melihat detail untuk kategori default atau memilih metrik khusus untuk ditampilkan di setiap situs. Kategori yang tersedia untuk pelacakan termasuk overview konten, kata kunci, referring sites, overview pengunjung, map overlay, dan traffic source overview. Selanjutnya itu adalah laporan penting di Google Analytics. Yang pertama itu ada Mobile Overview Report, yaitu Audience Mobile Overview. Di zaman sekarang ini, hampir semua orang menggunakan perangkat seluler untuk mencari informasi yang andal atau dapat membeli produk dengan cepat. Jika situs web lambat atau sulit digunakan, maka orang akan menemukan tempat yang berbeda untuk mencari produk tersebut. Mobile Overview Report adalah laporan Google Analytics penting yang dapat membantu pemilik situs web untuk melihat di mana letak titik kesulitan di mobile site mereka. Jika situs web kita tidak mobile friendly, pengguna tentu tidak akan lama untuk membaca tentang perusahaan atau penawaran tersebut. Tidak hanya itu, tetapi Google akan memberi sanksi atau hukuman dengan menurunkan peringkat situs web kita menjadi tidak kompatibel dengan mobile. Aspek menarik lainnya dari laporan ini adalah bahwa Google Analytics memberi kita kemampuan untuk melihat jenis perangkat yang digunakan orang untuk melihat mobile sites kita, serta dari channel apa mereka masuk. Mobile Overview Report akan menunjukkan kepada kita peluang peningkatan mobile yang dapat menghasilkan peningkatan traffic dan ranking. Selanjutnya itu ada Channels Reports, yaitu Acquisition All Traffic Channels. Salah satu laporan Google Analytics yang lebih penting adalah Channels Report. Dengan informasi dari laporan ini, kita dapat melihat berapa banyak traffic yang berasal dari channel berbayar dan tidak berbayar tertentu. Dari sanalah, kita dapat melihat berapa banyak pengguna yang kita miliki, berapa lama mereka berada di halaman kita, dan apakah mereka berkonversi di situs berdasarkan goal tracking. Penting untuk mengetahui statistik ini karena untuk mengetahui saluran apa yang harus dioptimalkan. Jika traffic turun atau bounce rate naik dari tahun ke tahun, kita akan tahu dari mana harus melakukan modifikasi pada halaman web kita. Navigation Summary, yaitu Behavior, Site Content, All Page, Navigation Tab. Laporan Google Analytics penting lainnya adalah Navigation Summary. Ringkasan ini memungkinkan untuk melihat jalur paling umum yang diambil pengguna untuk membuka URL tertentu di situs web. Juga menentukan URL apa yang ingin kita analisis serta rentang tanggalnya. Aspek lainnya dari laporan ini adalah kemampuan untuk melihat dari mana mereka berasal dan kemana mereka pergi setelah menjelajahi situs kita. Semua informasi ini berguna untuk berbagai alasan. Kita dapat melihat jalur dan halaman apa yang harus kita optimalkan dan apakah kita harus menambahkan pintasan. Manfaat lain dari laporan ini memberi kemampuan untuk menentukan pertanyaan apa yang dimiliki pengguna. Jika mereka mengklik bolak-balik di antara halaman umum, mereka mungkin memiliki pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh konten. Landing Page Report, Behavior, Site Content, Landing Page. Laporan berikutnya yang layak untuk dilihat adalah Landing Page Report. Jika ingin melihat halaman mana yang paling sering dibuka dan dari mana pengguna berasal, ini adalah laporan yang harus dilihat. Informasi seperti berapa banyak konversi sasaran yang diperoleh dari halaman pertama yang dibuka pengguna dapat dikumpulkan dari laporan ini. Di sini kita dapat melihat berapa banyak orang yang membuka halaman dan berinteraksi dengan situs kita versus dengan orang yang langsung pergi meninggalkan situs kita. Jika mereka pengguna langsung meninggalkan halaman tertentu, kita membuat halaman itu lebih menarik lagi atau menentukan waktu buka halaman untuk meningkatkan retensi. Site Speed Overview Report, Behavior, Site Speed Overview. Laporan Google Analytics penting lainnya adalah Site Speed Overview Report.
Google dapat memberitahu tentang halaman mana yang dimuat dengan lambat. Laman yang lambat merupakan masalah karena orang cenderung tidak akan tetap berada di halaman kita jika memuat terlalu lama. Google juga akan memberikan saran tentang cara meningkatkan kecepatan situs untuk meningkatkan interaksi pengguna. Saat melihat laporan ini, kita juga dapat melihat waktu muat rata-rata per halaman dan per browser. Statistik lainnya yang dapat dilihat adalah berapa cepat laman dimuat di berbagai negara. Ini adalah informasi yang berguna karena kita dapat melihat browser apa yang dapat menggunakan pengoptimalan. Semakin cepat waktu buka, semakin besar peluang situs web untuk mendapatkan gold conversions. Goal Overview Report. Conversions Goals Overview. Goal Overview Report bisa dibilang merupakan laporan Google Analytics yang paling penting. Kita dapat menyiapkan interaksi tertentu seperti pengiriman dan unduhan formulir untuk dilacak sebagai goals. Saat pengguna berkonversi, perusahaan kita memiliki prospek yang memenuhi syarat yang memungkinkan besar akan menyelesaikan pembelian. Dalam laporan inilah dapat melihat halaman apa yang mendorong konversi dan dari channel mana halaman tersebut berasal, serta menetapkan kerangka waktu yang ingin dianalisis. Dengan penyesuaian ini juga muncul kemampuan untuk membandingkan data terbaru dengan informasi historis. Laporan ini memudahkan untuk melihat apakah tujuan perusahaan tercapai dan apakah ada area yang dapat ditingkatkan. Selanjutnya itu terdapat kelebihan dari Google Analytics. Yang pertama itu gratis, kemudian dapat mengetahui segmentasi pengunjung di dashboard, dapat melihat tampilan traffic flow di Google Analytics, dapat melakukan fitur perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan kinerja situs selama 2 periode waktu yang berbeda. Selanjutnya, yaitu dapat melihat historis data, dapat melihat halaman populer, kemudian dapat melakukan pengeksporan data yang digunakan untuk pemrosesan, dan terakhir, anggota tim dapat menyediakan akses untuk melihat dan mengerjakan properti website yang dimiliki oleh anggota lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Niken. Baik, di sini saya akan melakukan live demo mengenai Google Analytics. Di sini saya akan memulai dengan menulis keyword Google Analytics. Kemudian saya akan membuka yang analytics.google.com. Kemudian masuk menggunakan akun Google yang ada. Di sini terlihat halaman selamat datang Google Analytics. Kemudian untuk mulai menyiapkan akun Google Analytics, klik Start Measuring. Sebelumnya saya sudah membuat akun Google Analytics. Sekarang saya akan menentukan dari mana data yang ingin dilacak akan berasal yang disebut dengan data stream. Dapat dilihat bahwa dapat mengumpulkan data dari beberapa properti seperti web, Android app, iOS app. Karena saya ingin melacak aktivitas website, saya akan memilih opsi web. Kemudian saya akan menambahkan alamat website dengan nama nikentrust.github.io dengan stream name demo web stream. Hal ini diaktifkan guna secara otomatis mengukur interaksi dan konten di situs yang dimiliki, seperti page views, scrolls, dan sebagainya. Lalu klik Create Stream. Dapat dilihat bahwa di sini merangkum informasi yang telah diisi termasuk nama streaming, URL streaming, enhanced measurement, serta measurement ID yang harus ditambahkan ke konfigurasi tag di website menggunakan tagging interaction. Kemudian saya akan memasukkan measurement ID ke halaman website saya, sehingga saya dapat melacak aktivitas pengunjung website. Di sini terlihat ada beberapa cara untuk melakukannya, tergantung pada apakah sudah memiliki tag di halaman web, atau jika menggunakan sesuatu yang disebut Google Tag Manager.
Kemudian, untuk menambahkan tag analytics, langsung ke website, terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan Global Set Tag atau Google Tag Manager. Di sini saya akan menggunakan cara Global Set Tag, tetapi sebelum itu saya akan melakukan Connected Set Tag terlebih dahulu dengan mengcopy measurement ID ini, kemudian memasukkan measurement ID di sini, lalu klik Connect. Kemudian, kode yang terdapat di Global Set Tag tadi, saya copy dan paste di HTML website. Di sini saya menggunakan source code HTML dari GitHub yang saya upload. Kemudian saya buka website saya. Kemudian jika teks sudah terpasang, saya sudah dapat melacak aktivitas pengguna website. Kemudian pada Google Analytics ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Report, Explore, Advertising, dan Configuration. Pada bagian Report, di mana pada report snapshot akan secara otomatis menampilkan cuplikan laporan yang merangkum apa yang terjadi di situs selama 28 hari terakhir. Pada grafik pertama akan menemukan jumlah pengguna keseluruhan, di antaranya berapa banyak pengguna baru, waktu rata-rata yang mereka habiskan di situs, dan pendapatan yang mereka hasilkan. Kemudian ini menunjukkan data langsung dan menyertakan jumlah pengguna yang telah berada di situs dalam 30 menit terakhir, serta dari mana mereka berasal. Pada bagian ini menunjukkan dari mana trafik website berasal. Dalam contoh ini, sepertinya situs saya mendapatkan mayoritas pengguna barunya dari hasil direct, dengan memasukkan alamat website secara langsung di browser untuk mengakses situs saya. Pada bagian ini merupakan ringkasan dari campaign. Bagian ini menunjukkan lokasi geografis pengguna dengan adanya filter seperti memfilter lokasi geografis antara pengguna baru dan pengguna yang kembali. Bagian ini menunjukkan informasi mengenai perilaku pengunjung website, lebih khusus tentang tingkat retensi mereka di website. Misalnya, pada grafik ini menunjukkan seberapa sering pengguna kembali ke website dalam sehari, 7 hari, atau 30 hari. Sementara grafik ini menunjukkan selama periode 8 Mei sampai 14 Mei, website menerima berapa banyak pengunjung. Kemudian grafik ini memberikan informasi mengenai semua halaman paling populer dari website pengunjung yang dilihat berdasarkan judul halaman. Kemudian hal ini mengenai laporan tentang conversion. Kemudian, jika ingin mengubah rentang data yang dilihat, dapat menggunakan kalender di sini. Kemudian dapat memilih dari rentang tanggal yang telah ditentukan sebelumnya atau memilih rentang khusus dengan mengklik tanggal yang diinginkan. Kemudian juga dapat memilih
fitur bandingkan, di mana dapat membandingkan data dengan periode sebelumnya. Kemudian, ketika diklik apply, semua laporan akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, terdapat real-time report. Laporan ini akan menunjukkan apa yang terjadi di website saat ini berdasarkan aktivitas yang direkam di website dalam 30 menit terakhir. Dalam hal ini, dapat melihat bahwa dalam 30 menit terakhir ada 2 orang di website dengan 50% menggunakan desktop dan 50%-nya lagi menggunakan mobile. Di sini juga dapat melihat perincian penggunaan per menit. Kemudian terdapat peta yang menunjukkan pengguna berdasarkan geografis. Kemudian terdapat dari mana trafik website berasal. Misalnya di sini dengan direct, yaitu mengetik alamat website langsung di browser. Kemudian terdapat jenis audiens. Kemudian terdapat halaman mana yang sedang digunakan oleh pengguna saat ini. Kemudian pada event count akan menunjukkan apa yang dilakukan pengguna saat ini, seperti melihat halaman dan sebagainya. Kemudian terdapat data conversion. Kemudian terdapat user property. Kemudian di life cycle report terdapat akuisisi, yaitu bagaimana pengunjung menemukan website saya. Di sini laporan akuisisi overview. Pada grafik ini memberikan beberapa informasi seperti jumlah pengguna selama 28 hari terakhir, serta jumlah pengguna baru. Di sini akan melihat data real time dalam 30 menit terakhir. Kemudian bagaimana pengguna ini datang ke situs saya, seperti sebagian besar melalui direct. Kemudian bagian ini memberikan informasi mengenai pengguna yang mengunjungi situs saya beberapa kali. Kemudian jika menjalankan iklan Google, iklan tersebut akan muncul di sini. Kemudian bagian ini memberikan informasi mengenai lifetime pelanggan. Selanjutnya di laporan user akuisisi, pada grafik ini akan menunjukkan mengenai pembagian saluran yang berasal dari pengguna website secara proporsional dengan pengguna secara keseluruhan, dan evolusi dari waktu ke waktu. Kemudian tabel di bawah ini akan memberikan informasi rinci untuk setiap saluran, seperti proporsi tingkat keterlibatan pengguna baru, conversion, dan pendapatan. Secara default, tabel akan memfilter hasil berdasarkan saluran. Di sini dapat mengubah ke detail yang lain, atau jika memerlukan detail lebih lanjut, dapat menambahkan dimensi sekunder dengan klik tombol plus di sini dan pilih salah satu dimensi yang ingin ditambahkan. Misalnya, saya ingin tahu lebih banyak tentang device, apa yang digunakan oleh pengunjung website saya dapat memilih device, kemudian device kategori. Hasilnya yaitu dari mobile dan desktop. Kemudian di traffic akuisisi akan memberikan data yang sama persis dengan user akuisisi, tetapi berdasarkan sesi atau kunjungan.
Di sini juga dapat memfilter dengan cara yang sama persis dengan yang saya demokan sebelumnya. Kemudian pada bagian engagement akan membantu dalam memahami bagaimana pengunjung berperilaku di website berdasarkan peristiwa yang dipicu selama kunjungan mereka. Di sini saya akan dapat mengetahui halaman mana yang paling banyak dilihat. Pada bagian engagement overview, memberikan informasi mengenai ringkasan perilaku pengunjung dan menunjukkan beberapa engagement metric seperti grafik di sini dapat melihat rata-rata waktu keterlibatan pengguna, rata-rata jumlah sesi per pengguna, dan waktu keterlibatan per sesi. Dan juga terdapat data real time. Kemudian dapat melihat jumlah tampilan event count, kemudian juga terdapat event type. Bagian ini menunjukkan halaman yang paling banyak dilihat di website atau screen jika menggunakan aplikasi berdasarkan judulnya. Bagian ini menunjukkan aktivitas pengguna selama periode 30 hari terakhir. Kemudian terdapat user stickiness dari website, misalnya metrik pertama di sini menunjukkan pengguna aktif harian versus pengguna aktif bulanan. Kemudian indikator ini menunjukkan pengguna aktif harian versus mingguan, dan mingguan versus bulanan. Kemudian terdapat event. Di mana event merupakan interaksi pengguna yang dilacak dalam Google Analytics seperti page view, user engagement, first visit, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya event ini dapat memberikan wawasan tentang apa yang terjadi di situs. Kemudian grafik ini memberikan informasi mengenai event name. Kemudian bagian ini memberikan informasi mengenai rincian event paling populer. Kemudian, jika dalam tabel ini saya klik, saya bisa melihat kapan event itu terjadi, dari waktu ke waktu, dari negara mana saja, dan seterusnya. Kemudian terdapat conversion. Laporan conversion akan melacak beberapa tindakan terpenting yang terjadi di situs. Conversion adalah sasaran yang diinginkan untuk dicapai oleh pengunjung. Kemudian di page and screen, pada grafik ini menampilkan halaman teratas situs yang paling banyak dilihat berdasarkan judulnya. Kemudian, tabel grafik ini akan memplot halaman berdasarkan pengguna dan tampilan, sehingga dapat dengan cepat melihat halaman apa yang paling populer, dan dalam hal ini adalah halaman beranda saya. Kemudian pada tabel di bawah ini akan memberi data yang terkait dengan halaman page and screen, di mana halaman diberi peringkat berdasarkan jumlah tampilan tertinggi dan diurutkan berdasarkan judul halaman. Kemudian terdapat money decision, di mana bagian laporan money decision
sebagian besar ditunjukkan untuk seseorang yang menjual produk fisik melalui toko e-commerce atau layanan berlangganan. Kemudian terdapat e-commerce purchase, di mana laporan ini akan menampilkan data untuk mengetahui produk mana yang paling populer, mana yang menghasilkan pendapatan paling banyak, mana yang banyak dilihat, dan sebagainya. Kemudian, jika menjalankan aplikasi App Purchase, akan menunjukkan jumlah pembelian yang dilakukan di aplikasi. Kemudian di Publisher Ad Report, akan memungkinkan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari iklan. Kemudian terdapat retensi. Laporan ini akan menampilkan data yang membantu dalam memahami seberapa sering dan berapa lama pengguna terlibat dengan website setelah kunjungan pertama mereka. Grafik pertama memberikan informasi mengenai pengguna baru dan yang kembali. Kemudian pada bagian ini mengenai analisis cohort. Kemudian terdapat laporan pengguna yang dibagi menjadi demografi dan teknologi, di mana pada bagian demografi akan menemukan lokasi geografis pengguna menurut negara, serta lokasi pengguna saat ini secara real-time, kemudian juga pengguna menurut kota, kemudian pengguna berdasarkan gender, dan apa yang mereka paling minati. Kemudian laporan ini juga dapat mengetahui kelompok usia dan bahasa. Kemudian di demografi details, sebagian besar pengunjung berasal dari Indonesia. Kemudian terdapat teknologi, di mana pada teknologi overview ini akan menemukan platform paling populer yang digunakan pengguna website. Kemudian terdapat sistem operasi yang mereka gunakan, device yang mereka gunakan, kemudian browser yang mereka gunakan, dan device kategori. Kemudian terdapat screen resolution, app version, dan sebagainya. Kemudian di teknologi detail, di sini dapat mempelajari lebih dalam mengenai data yang disajikan serta menelusuri aspek-aspek tertentu untuk membantu dalam membuat keputusan. Kemudian di menu utama terdapat exploration. Jika mengklik
Jika mengklik tautan template, akan melihat daftar laporan yang telah ditentukan sebelumnya atau teknik panggilan Google yang akan membantu dalam mengungkap wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pengguna website. Dan ada banyak teknik untuk dipilih, misalnya dari freeform, path exploration, dan sebagainya. Kemudian jika saya klik ini, akan muncul halaman seperti berikut. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana kemajuan pengunjung situs sepanjang kunjungan mereka sejak mereka tiba di website, dan akan menampilkan rincian halaman paling populer seperti dari mana pengunjung saya mulai kunjungan mereka. Kemudian terdapat periklanan. Di periklanan adalah tentang melacak aktivitas pemasaran yang mengarahkan trafik ke website seperti newsletter, trafik berbayar, dan sebagainya. Kemudian terdapat konfigurasi. Di konfigurasi akan menemukan daftar opsi konfigurasi yang dapat digunakan agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Di sini dapat mengkonfigurasi, mengubah, atau membuat event baru. Kemudian dapat membuat conversion baru. Kemudian dapat membuat jenis audiens baru, dan menyiapkan dimensi custom baru, dan juga terdapat tampilan debug yang memungkinkan untuk memeriksa data yang masuk ke Google Analytics. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.